Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai templating sederhana pada CodeIgniter, di mana hasil dari pertemuan sebelumnya kurang lebih seperti ini. Ada template sederhana dengan header, konten, dan footer. Kemudian kita kemarin sudah membuat halaman home dan halaman about. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materinya mengenai validasi form pada CodeIgniter. Nah, mengenai form sendiri itu sudah dibahas di pertemuan di mata kuliah Web Programming 1. Jadi, saya rasa teman-teman sudah paham mengenai form. Untuk validasi form sendiri itu adalah sebuah proses di mana kita itu merupakan bagian yang sangat penting, karena proses validasi itu sangat diperlukan untuk menjaga keabsahan dari data yang dikirim oleh user ke dalam aplikasi. Jadi akan menentukan apakah inputan yang diberikan oleh user itu sesuai dengan ketentuan atau tidak, atau sah atau tidak, seperti itu. Nah, sudah dibahas mungkin di Web Programming 1 ada beberapa atribut dalam validasi form di HTML native. Sebelum masuk ke CodeIgniter, ini adalah untuk natifnya. Jadi misalkan kita ingin membuat form itu khusus inputan angka, maka kita tinggal mengganti dari input type text menjadi input type number. Lalu ada beberapa pilihan juga, misalkan kita ingin menginputkannya tanggal, maka diganti type-nya date. Atau email, password. Kalau password nanti akan outputnya berupa bintang seperti ini, jadi tidak ditampilkan karakternya tapi dalam bentuk bintang-bintang. Lalu URL, nomor telepon, atau file. Kalau input type file itu biasanya nanti akan muncul tombol untuk submit, untuk browse, tombol browse. Ketika kita klik maka akan masuk ke pencarian folder di komputer kita. Atau jika ingin formnya itu harus diisi atau tidak boleh kosong, maka atributnya required. Jika tidak boleh diubah maka disabled, tinggal kita tambahkan atributnya. Atau untuk membatasi angka, misalkan inputannya itu hanya boleh dari angka 1 sampai 100, maka atributnya min dan max. Lalu misalkan untuk nama itu biasanya minimal karakter biasanya 3 huruf, itu ada min length. Lalu untuk maksimal panjang karakter itu max length. Itu jika menggunakan pemrograman natif. Nah, bagaimana jika menggunakan CodeIgniter? Caranya adalah, pertama kita panggil library dari form validation itu sendiri yang sudah disediakan dari CodeIgniter. Silakan dibuka application, config, lalu file autoload.php, lalu cari line autoload libraries, lalu di bagian array yang tadinya kosong seperti ini, kita berikan librariesnya form validation. Jadi memanggil library form validation yang sudah ada di CodeIgniter. Lalu untuk prakteknya kita akan menggunakan praktikum sebelumnya mengenai mata kuliah yang tampilannya seperti ini. Jadi dibuka localhost/pustaka-booking/mata kuliah. Nah, tampilannya seperti ini. Kita akan memberikan validasi di dalam form yang sudah kita buat di praktikum mata kuliah ini. Nah, nanti mekanismenya adalah jika dipanggil controller mata kuliah maka akan tampil formnya. Lalu nanti user mengisi data dari kode dan nama mata kuliah dan juga jumlah SKS. Lalu jika satu atau beberapa data tidak sesuai dengan validasinya atau ketentuannya, maka nanti akan muncul pesan kesalahan dan akan ditampilkan ulang formnya. Tapi jika semua komponen form sudah sesuai dengan validasinya atau ketentuannya, maka akan ditampilkan untuk tampilan data yang sudah diisi atau disimpan datanya. Nah, kita buka controller mata kuliah. Nanti di bagian di sini kan pertama indeks ya. Untuk indeks dari mata kuliah.php itu controller mata kuliah menampilkan view form mata kuliah, yaitu ini. Jadi indeksnya adalah menampilkan form mata kuliah untuk inputan. Lalu nanti akan berjalan function cetak itu ketika kita klik submit. Nah, peraturan-peraturan dari validasi itulah yang akan kita masukkan di dalam
metode function cetak. Jadi yang coding yang di sini kita cut dulu atau kita hapus. Lalu kita berikan contoh nanti di sini untuk validasi kode. Yang pertama mengenai kode, kita akan memberikan validasi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi fungsinya adalah this form validation set rules, lalu nama dari komponen formnya. Kita lihat di form inputnya, di sini ada name kode, maka di sini set rules kode mata kuliah, lalu required itu berarti harus diisi atau tidak boleh kosong. Yang tadi sudah saya bahas ya, ada required, lalu ada min length. Untuk min length itu 3, jadi minimal karakternya adalah 3. Lalu untuk nama juga sama, dari komponen nama itu required atau harus diisi dan min length-nya juga 3. Nah, nanti di sini untuk memberikan pesan kesalahan, di sini ada array-nya, pesan errornya jika required itu tidak terpenuhi, artinya formnya masih kosong, maka akan tampil pesan error nama mata kuliah harus diisi. Atau misalkan belum memenuhi minimal karakternya, misalkan baru diisi 2, berarti akan tampil nama terlalu pendek. Nah, untuk eksekusi dari validasi yang sudah kita buat ini, maka di sini kita menggunakan fungsi percabangan atau if. Jika form validasinya itu tidak berhasil, artinya masih ada komponen-komponen yang belum memenuhi kriteria atau ketentuan dari validasi, maka akan tampil view form mata kuliah. Jadi akan tampil lagi formulir ini. Namun jika sudah memenuhi atau data-datanya sudah valid, maka akan ditampilkan datanya. Jadi akan tersimpan yang sesuai kemarin sudah kita bahas, ada input post kode, nama, SKS untuk menyimpan datanya, lalu akan ditampilkan ke dalam tampilan untuk output datanya. Ya, kita save dulu, kemudian nanti kita akan coba. Nah, satu lagi adalah bagaimana agar pesan kesalahan yang sudah kita buat di sini bisa ditampilkan di dalam form. Maka silakan dibuka view form mata kuliah yang untuk inputan, form input mata kuliah yang ini ya, dalam bentuk formnya. Di sini tambahkan 3 baris ini. Jadi kita memanggil validation errornya atau pesan kesalahannya nanti akan ditampilkan di dalam formnya. Nah, kita coba, kita buka controller mata kuliah, lalu saya langsung klik submit. Nah, maka akan tampil pesan kesalahannya di sini karena tadi memanggil validation error. Akan tampil kode mata kuliah harus diisi karena di sini tadi masih kosong. Nama mata kuliah harus diisi juga karena masih kosong. Nah, bagaimana kasusnya jika di sini hanya sudah diisi tapi masih kurang karakternya, hanya 2 karakter. Lalu kita klik submit, maka akan tampil pesan kesalahannya kode terlalu pendek. Jadi mengikuti di sini. Jika required-nya belum terpenuhi, maka tampilannya nama mata kuliah harus diisi. Lalu jika minimal karakternya belum diisi, maka akan tampil nama terlalu pendek atau kode terlalu pendek. Nah, jika bagaimana jika ternyata inputannya sudah sesuai? Nah, maka akan tampil datanya. Data itu tampilnya memanggil view dari tampil data mata kuliah. Jadi yang tadi sudah diinputkan itu akan tampil di browser kita. Nah, itulah beberapa mengenai form validation. Nah, lebih lanjut bisa dilihat di user guide-nya, dibuka localhost/pustaka booking, lalu ada user guide di sini. Lalu search saja ada form, lalu di sini ada form validation. Nah, di sini sudah cukup banyak materinya. Ada rule reference, ini adalah rule-rule atau atribut-atribut yang akan sering digunakan, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ya, sekian untuk video kali ini, kita lanjutkan di video selanjutnya.